Terus telapak tangan sama kaki, Pak. Ya, Meskipun orang itu kulit hitam, ya, telapak kaki sama tangan itu kan tetap putih, ya, kan nggak bisa hitam. Nah, itu ada ya. resep apa, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Tapi kalau orang Islam terus adzan seperti ini, Iya. tidak Allahu Akbar, Yesus Akbar, wa Akbar, apa nanti? Penistaan agama. Ya. Itu bukan nama Tuhan orang Islam. Ya, gitu. Sudah ada namanya, tapi masih dipanggil Tuhan. Tapi kalau kita sudah ngomong Tuhan, itu sudah nggak tahu orang kamu beragama apa. Kalau sudah mengomongkan Tuhan, ya berarti orang itu bertuhan. Jangan gitu aja. Tapi membicarakan tentang Tuhan, tidak tahu kesatuan, kebenaran. Nah, yang penting itu kita itu nggak mengenali nama Tuhan kok. Yang penting kita mengenali kebenaran. Kebenaran dalam hidup kita sendiri dan kebenaran untuk hidupnya orang lain. Itulah orang bertuhan. Ya ini, Pak, mungkin sedikit pertanyaan dari saya nih. Di dalam piranti tubuh manusia ini kan banyak, Pak. Semuanya itu pasti ada rahasia-rahasia dari Tuhan yang mungkin belum kita terpecahkan, ya, Pak. Ya. Satu contoh, Pak, terkait jari manusia. Ya. Kenapa jari manusia itu kok 5? Nah, Ya. ya kan? Ya. Pasti kan itu ada rahasia tersendiri dari Tuhan kan? Ya. Meskipun dari lahir itu ada 4, tapi pasti tumbuh kecil. Jadi kan 5, Pak. Ya. Terus telapak tangan sama kaki, Pak. Ya. Meskipun orang itu kulit hitam, Ya. telapak kaki sama tangan itu kan tetap putih. Ya. Kan nggak bisa hitam. Nah, itu Ya. ada rahasia apa, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Nah, kalau tanya tentang rahasia tentang itu, kita nggak usah memakai metode agama atau kapitayan. Kita pakai logika waras saja. Pencipta elektro itu seandainya sampai sekarang itu sudah mulai dikurangi, sudah diperkecil. Akhirnya nanti hanya satu IC, tidak butuh komponen lain, itu sudah bisa membunyikan getaran, akan mengeluarkan suara. Jadi agama itu tidak sedetail orang yang memegang elektro itu loh, cara mempelajari organ tubuh ini. Jadi kita itu tidak ubahnya dengan elektro. Jadi antara komponen, antara kondensator, antara keramik, antara IC dan komponen-komponen yang lain ini berkesinambungan, ada hubungannya. Untuk membedakan apa? Hanya untuk memisahkan antara plus dan min. Itu kalau elektro. Di dalam tubuh juga begitu. Kenapa ini harus putih? Antara kaki dan antara tangan. Bukankah makanya kok tidak ada yang tanya kenapa bendera Indonesia kok harus merah dan putih? Nanti kalau ditanya itu jawabannya apa? Itu adalah simbol manusia. Karena di dalam tubuh manusia itu ada sel putih dan sel merah. Nah, itu ya hidup. Nah, kalau ditanya tentang ini, ya inilah buktinya hidup. Jadi kalau rahasia apa? Wong ini bisa dilihat kok rahasia. Nah, ini saling berhubungan. Makanya dengan membaca sifat 20 itulah nanti kita itu tahu. Nah, makanya kalau tanya mau dari awal momennya itu membuka tabir yang ada di dalam tubuh. Jadi kita bisa runut. Nah, kalau sepotong-potong jawabannya angel, Mas. Itu termasuk garis ini. Ini juga sebenarnya apakah ini rahasia? Bukan. Cuman kebanyakan orang yang punya garis begini, ini sudah bisa dibaca. Kebanyakan orang yang punya garis begini, ini lakunya begini. Cuman itu. Jadi kita itu belajar yang sudah ada, bukan belajar yang belum ada. Itu namanya kasunyatan.
Makanya kita bertuhan lah yang kasunyatan, jangan bertuhan pada yang goib. Ya. Kenapa kok 5? Nah makanya walaupun kera itu juga, kalau kera nggak 5, cuma 4 ya. Ya. Ini sebagai ciri bahwa ini manusia, ini hewan, ini kera, ini apa. Hanya membedakan itu saja. Nyatanya manusia itu juga ada yang jarinya 6, juga ada. Ada yang 7 juga ada yang 4 juga ada. Nah, sesuai dengan lagu yang diciptakan Jeng Sunan Kalijogo waktu itu, ilir-ilir. Kenapa ilir-ilir itu diciptakan? Kok yang dibuat simbol itu blimbing? Karena blimbing itu mempunyai blingir 5 katanya. Padahal blimbing itu yang 9 juga ada, yang 3 juga ada, yang 4 juga ada. Tapi kebanyakan rata-rata blimbing itu mempunyai 5. garis 5. Kan itu. Berarti ini ada rahasia. Ini kalau nggak agama nggak mungkin. Ya mungkin agama itu malah belajar dari kita ini. Mungkin. Jadi orang Jawa ya? Ya bukan orang Jawa, kan setiap manusia itu jarinya 5. Dan namanya agama-ageman. Di mana yang katanya ageman itu pegangan. Kalau pegangan itu berarti tangan. Kalau tangan berarti jari, itulah yang memegang. Maka dengan jari 5 inilah agama. Inilah ageman. Berarti kan kita belajar yang sudah ada. Tapi karena kita itu nggak paham semuanya tentang yang sudah ada, kita akhirnya lari yang belum ada. Makanya yang belum ada itu kita bayangkan tentang kenikmatannya, tentang nanti di sananya. Oh, kita pelajari yang sudah ada ini aja loh, wis mecahno utek, wis mecahno baduk kok. Kenapa mempelajari yang belum ada dan belum pernah kita ke sana? Belajar yang sudah ada ini wis bingung utek kok. Kadang kan ada juga Pak yang memahami terkait jari 5 itu kan. Kayak blimbing itu kan 5. Ya. Katanya sesuai dengan tuntutan orang Islam, sholat 5 waktu kan seperti itu. Makanya ini dinamakan filsafat, Mas. Filsafat itu kebanyakan orang yang memegang seperti ini kuat. Ini karena jarinya utuh 5. Tapi kalau 4, Mas, bisa, Mas. Tapi ini kurang kuat loh. Inilah buktinya. Apalagi kalau 3 begini. Ceblok, ya. Kalau ini ringan nggak apa-apa, tapi kalau ini berat. Ceblok. Tapi seberat apapun, dikala itu beneran mencengkeram dengan jari 5, kita akan menjadi kuat. Itulah ageman, itulah agama, itulah pegangan. Gitu. Jadi simbolis kita kuat itu jari kita 5. Setiap satu tangan. Berarti penting dong agama Pak, katanya ini agama gitu. Nah ya kalau agama itu paham tentang fungsi dari agama. Tapi kalau agama itu merek, ini loh yang bahaya. Nganggur Pak ya. Ya. Jadi kita itu kelihatannya beragama, tapi kita tidak paham agama. Seolah-olah kita itu bertuhan, tapi kita tidak pernah menemukan Tuhan. Itu. Cuman yang kita jalan itu selalu pencarian. Mencari dan harusnya manusia harus gimana Pak? Gimana? Harusnya manusia itu harus gimana? Ya namanya manusia itu ya hidup ini harusnya. Mau apa? Tanpa beragama gitu. Nah untuk apa beragama? Bertuhan juga perlu. Manusia itu tanpa diajari. Bagaimana? Bertuhan perlu nggak manusia? Bertuhan. Nah, setiap manusia, jangankan manusia, wong hewan aja bertuhan kok. Kok manusia ditanya bertuhan enggak? Bertuhan belum tentu beragama gitu. Bertuhan belum tentu beragama, tapi orang yang beragama ada yang bertuhan, tapi kebanyakan tidak bertuhan sama sekali. Malah justru ada yang bertuhan itu orang-orang yang tidak beragama. Malah agama dalam arti merek loh ya, dalam arti label. Tapi kalau agama yang sesungguhnya, tujuan manusia hidup itu apa? Maka ada yang mengatakan manusia hidup itu harus begini, harus begitu dan lain sebagainya. Tidak usah begitu. Tujuannya hidup itu kalau lapar ya makan, kalau dahaga ya minum, kalau ngantuk tidur, ya. Kalau sarutomonya sudah berdiri, kelon, itulah pentingnya manusia. Cuman itu. Mau apa lagi? Lah kalau punya lebih, kerjalah yang keras, hasilnya kita tabung. Apa yang kita inginkan supaya dapat
supaya Berarti intinya tercapai. tidak salah Pak ya, ada orang yang menjadi ateis, mungkin beliau ini kurang sreg dengan agama Ateis yang itu kan berbeda. bahasa dogma tuh Mas Betul, sebenarnya. gitu. Karena sebenarnya orang itu ateis itu tidak bertuhan. Lah saya tadi sudah ngomong, Tuhan, orang itu bertuhan dan tidak bertuhan itu dirasanya, bukan di penampilannya. Makanya sebenarnya tidak ada orang yang tidak bertuhan. Gitu loh. Orang gila pun itu bertuhan loh. Selalu menyembah loh. Buktinya apa? Di saat hujan, saraf dia itu sudah konslet gak karu-karuan. Dia masih mencari teduhan. Di saat dia lapar, dia mencari makanan. Di saat jalan di jalan raya, ada mobil, dia tuh minggir, itu bukti bertuhan loh. Jangan dianggap, wah, wong iku enak cah, wis tanpa hisab dan lain sebagainya. Hanya tanya kalau lapar kok masih makan? Kok enak aja tanpa hisab? Hisab itu kan perhitungan. Iya. Lah kok adanya, kok nyatanya kok walaupun segila apapun, sudah separah apapun, orang itu kok masih punya perhitungan? Hewan yang tidak punya akal, hanya punya nafsu, dia juga memperhitungkan kok. Contohnya ya, di saat diliarkan, di situ ada tanaman jagung. Cara memakannya pohon jagung tanaman dengan makan rumput yang liar, bagaimana? Coba, kalau makan rumput liar ada orang lewat, biasa dia gak kaget. Tapi kalau makan tanaman yang sudah ditanam oleh orang, padahal orang itu lewat biasa, padahal yang lihat dia makan tanaman jagung itu membiarkan. Tapi kenapa dia kok Kaget? Nah iya, kok berancang-ancang bagaimana caranya dia berlari? Nah itulah. Apakah hewan itu tidak bertuhan? Semuanya bertuhan kok. Ini ada salah satu artis Pak, terkenal. Beliau itu tidak pernah menyuruh anaknya untuk beragama. Iya. Alasannya karena itu urusan pribadi dia sama Tuhan. Jadi mau apapun dia terserah. Iya. Ya, seperti itu. Ya mungkin sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Darno kan, bahwa Tuhan itu urusan pribadi. Nah memangnya sebenarnya orang tua itu nggak harus bingung kok. Anaknya itu mau beragama apa itu nggak harus bingung kok. Kita mau beragama apa saja, yang penting rasa kita itu tunggal. Kita itu bisa menyatukan persepsi. Butuhnya itu cuma menyatukan persepsi, menyatukan pandangan. Cuman itu aja. Tidak dengan sebutan, dengan tidak ucapan, tidak bahasa yang kita perebutkan mestinya. Tuhan itu mau dinamai apa saja, itu sah-sah saja dan Tuhan tidak pernah protes. Tapi kalau kita itu nggak menyebut Tuhan dengan sebutan yang sama, kita tuh yang mulai usrak. Cara menyembah ya gitu. Saya menyembah dengan cara ini kok saudara saya menyembah dengan cara itu. Kita kadang-kadang sudah merasa wah tidak sejalan dan sebagainya. Kita itu mau agama ini, mau agama itu. Selagi masih beragama, itu adalah perjalanan untuk mencari Tuhan. Masih baik-baiknya orang yang masih mau mencari kebenaran tentang Tuhan daripada tidak sama sekali. Itu loh. Datang Pak. Oke, matur sembah nuwun Pak Darno nggih. Rahayu. Oh, nggih rayu.